Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan selamat bersekutu dalam kebaktian wanita. Sebelum kita akan memuliakan nama Tuhan serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan melalui berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu. Engkau telah sertai kami dari pagi, siang hingga sore ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, berkat berupa napas kehidupan, kesehatan Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan. Tuhan Yesus, berilah kemampuan di dalam menghadapi tantangan untuk menjalani hidup ini Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa bantuan, tanpa petunjuk dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan Kidung KPJ nomor 5 ayat 1 dan 2. Duh Pangeran, Gusti tresno mring kula sadaya, saking kilèn miwah saking wetan, sami nunggil layang Sang Pamarta, Yesus Kristus kang dados panutan. sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan melalui berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu lagi. Kami datang bukan membawa hati yang bersih Tuhan, tetapi kami datang membawa setumpuk dosa yang telah kami perbuat dari hari lepas hari. Tuhan, kami secara jujur mengakui dosa-dosa di hadapan-Mu Tuhan, dosa terhadap suami, istri, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap tetangga kanan kiri kami, terlebih-lebih terhadap Engkau. Sucikanlah Tuhan dan ampunilah Tuhan dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu, sehingga kami layak untuk mengikuti firman-Mu Tuhan, sehingga hati kami benar-benar layak untuk menerimanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu dan anak-anak kami Tuhan yang saat ini telah siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan hati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga apa yang mereka terima menjadi kekuatan iman percayanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kuserahkan ruangan ini ke dalam tangan kasih-Mu, dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyertainya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Prastono Adi yang saat ini telah Engkau pilih untuk menelantarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati, mulut, lidah Tuhan, sehingga apa yang keluar bukanlah menurut manusia yang berdosa, tetapi menurut kehendak-Mu yang suci. Tuhan Yesus, terima kasih. Siapkan hati kami Tuhan, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang gembur, yang siap untuk menerima firman-Mu, serta menjadi kekuatan iman percaya kami untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
saestu wasirna najis ingkang suci saestu suci saestu emas suci saestu wasirna najis ingkang Selamat sore Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah pada sore hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Maka sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bahwa kita semua saat ini patut bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita di mana dalam kondisi pandemi COVID-19 ini sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Namun kita patut bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa membangun ibadah wanita pada saat ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Adapun bacaan firman Tuhan pada ibadah saat ini diambil dari kitab Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 8. Akan saya bacakan untuk kita semua yang demikian. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi. Mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, untuk memuji namamu, orang-orang benar akan mengelilingi aku. Apabila engkau berbuat baik kepadamu. Amin. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama. Adapun ayat nasnya, kita ambil ayat yang kedua, saya ulangi sekali lagi pembacaannya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dengan judul berseru kepada Tuhan. Biasanya orang yang berseru dengan nyaring adalah orang yang berada dalam kesusahan dan penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Seruan itu muncul dari perasaan sakit yang mendalam akibat sesuatu yang menyakiti diri dan hati. Nas kita ini keluar dari mulut Daud yang sedang berada dalam penderitaan karena dikejar-kejar Saul. Nas ini dinyanyikan dan ditulis Daud di sebuah gua.
ada 3 Mazmur yang ditulis Daud di dalam gua, yaitu Mazmur 3, Mazmur 142 dan 57. Di dalam Mazmur 3, Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Sedangkan di dalam Mazmur 142 ini, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan Daud itu sangat beraneka ragam. Dia penuh senang, dia pernah senang, dia pernah susah, dia pernah dikejar, dia pernah mendapat kemuliaan, dia diolok, dia dihina macam-macam. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman kehidupan kita. Di dalam ayat 2 tadi, Daud berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dalam kesesakannya ketika pemazmur berada dalam pengejaran yang menyakitkan, karena orang yang dikasihinya berusaha untuk membunuhnya. Ia tidak berdiam diri, ia malah menyanyi. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kehilangan arah ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan saat diperhadapkan dengan suatu permasalahan. Tekanan hidup yang akhirnya merasa dapat menyelesaikan dengan cara dan kekuatannya sendiri. Menganggap tidak diteladani oleh kita sebagaimana ayat 4 ia mengatakan. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud tetap mengizinkan Tuhan untuk membimbingnya. Dengan begitu rendah hati ia menyatakan tidak mengetahui apa yang terbaik yang harus dilakukannya. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, seharusnya demikian juga dengan kita. Jangan menjadi orang yang mengandalkan pikiran kita sendiri dalam melangkah, karena ada jalan yang disangka orang lurus, namun pada ujungnya adalah maut. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita berseru kepada Tuhan sekalipun sudah tersesat. Hendaklah percaya kepada Tuhan. Ia akan memberi perlindungan dan jalan keluar yang terbaik bagi kita di dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Demikian yang dikatakan di dalam ayat 6. Sepahit apapun jalan yang harus dilalui Daud, tetap menjadikan Allah sebagai andalannya. Daud tidak mengharapkan apapun dari yang lain. Ia hanya tahu bahwa ia punya bagian yang tidak dapat layu dan tidak dapat binasa, yang lebih berharga dibanding dengan emas ataupun permata sekalipun. Dan bagiannya itu adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan berat atau mungkin tidaklah terlalu berat masalah yang kita hadapi.
tetapi cukup mengganggu kehidupan kita. Untuk itu silahkan pergi ke hutan, ke tempat yang sunyi, atau celupkan muka ke air dan berteriaklah sekeras-kerasnya. Tapi itu bukanlah saran yang baik. Saran yang baik dan tepat adalah datanglah kepada Tuhan. Curahkanlah segala isi hatimu kepadanya. Allah Bapa kita siap menampung curahan hati kita. Allah tidak hanya menampung, tetapi Dia akan memberi jalan keluar yang terbaik. Dan yang terpenting adalah Allah tidak melepas kita begitu saja. Allah tidak membebaskan dirinya dari kita. Allah bersama kita menempuh jalan itu. Allah bertindak untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menolong kita. Terlebih di saat ini kita masih berada di dalam situasi dan kondisi COVID-19, maka kita juga merasa takut dan khawatir. Tetapi kekhawatiran atau rasa takut kita ini, kita percayakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Daud di dalam menghadapi persoalan hidup, dia tidak lari, tetapi datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah segala pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan hadir dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita orang-orang percaya. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dengan memuji Yesus Kristus, pemimpin keluarga, dinyanyikan 2 kali. Keluarga di dunia penuh sukacita bila Yesus saja pemimpin.
beserta Yesus Kristus pemimpin keluarga, Yesus Kristus terang yang utama, Yesus Kristus memberkati kita, Yesus Kristus menyertai kita. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyerahkan sahabat-sahabat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah membuat iman percaya kami kepada Engkau. Kiranya firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga dapat menjadi tongkat di dalam melakukan kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang telah Engkau tanam di muka bumi ini, terkhusus gereja-Mu yang ada di GKJW Cangkring. Kiranya Engkau beri pertumbuhan dan perkembangan Tuhan, sehingga gereja-Mu menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak David Prasetyawan sebagai penggembala kami Tuhan. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan, kiranya Engkau beri kemampuan untuk membimbing, untuk melayani, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken, kiranya Engkau juga berkati senantiasa dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini mungkin masih di dalam keadaan pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi kedamaian, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi kekuatan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang segera angkat semua ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden sampai ke tingkat bawah RT RW Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan di dalam melaksanakan tugasnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, walaupun belajar masih daring Tuhan, kiranya Engkau beri anak kami kemampuan, Engkau beri kepandaian, sehingga anak kami belajar hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bergumul di dalam mencari pekerjaan, di dalam mencari pasangan hidup Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberi jalan keluar, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi pendamping anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang saat ini mungkin ada yang sengaja menjauhkan diri dari Engkau. Kiranya Engkau panggil kembali Tuhan, yang mungkin yang saat ini ada yang lemah fisik, kiranya Engkau beri kekuatan, beri penghiburan, sehingga saudara kekasih kami di lain waktu bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, walaupun bentuknya begitu kecil dan sepele di hadapan Tuhan, kiranya Engkau sucikan Tuhan, sehingga persembahan ini menjadikan harum, menjadikan dupa, menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Apabila kami di dalam menyampaikan doa ini masih ada dosa yang terselip Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Mares Wanita GKJW. Bangkitlah kau
marilah kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon berkat pada Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Rohul Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, dipersilahkan duduk kembali, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus Kristus memberkati kita. Yesus Kristus